Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi yang mengampuh atau mengambil mata kuliah web programan ya, web programming ya. Ini kita akan lanjutkan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang CRUD, read, create, update, delete. Ini hasil dari pertemuan kemarin. Kita sudah bisa menambahkan menghitung data ya di sini. Kemudian ini sudah saya jalankan ya. Jangan lupa tetap kita konsepnya dari awal menggunakan INV atau Virtual Environment ya. Oke, baik. Langkah awalnya kita akan mengubah sebelum kita menuju pada CRUD, kita akan mengubah ini dulu isinya. Di sini kita menggunakan font awesome ya, seperti yang pertemuan sebelumnya kita bahas. Ini font awesome kita akan modifikasi, ini modulnya, modul ini nanti saya akan load di bagian e-learning ya, di e-learning di pertemuan ke-15 atau ke-14. Baik, ini ada navbar yang awal seperti ini, dia masih menggunakan user setting. Kemudian kita akan ganti, kita akan ubah menggunakan kategori sesuai dengan tabel yang kita buat. Ada kategori, berita, galeri ya. Kemudian ikonnya itu juga kita ubah seperti ini, newspaper, kemudian pakai fill image, ini pakai kalender ya. Baik, langsung saja kita praktek. Jadi kita copy ini semuanya, copy ya. Tetap kita telah di copy, kita edit ya. Kita sudah blok ini ya. Kita coba masukkan di bagian, saya tutup dulu semuanya, biar bersih dulu. Kita akan masukkan itu di bagian templates, kemudian navbar, min, ini kita ganti semuanya. Baik, ini ya. Sudah diganti, kita filter sedikit. Ya, ini kode-kodenya. Jadi kita menggunakan apa namanya? Menggunakan kategori, nah, menu kategori menggunakan berita, galeri dan layout. Kemudian ini juga kita sudah ubah ikonnya. Kita cek hasilnya bagaimana. Sudah ada ya, oke. Yang kedua, kita akan membuat sebuah URL dulu. Ini sudah saya buat modulnya lengkap ya. Tinggal kalian modifikasi atau tiru dulu, kemudian modifikasi. Kemudian kita buatkan ini eh, URL. Mana URL itu pertama kita akan membahas tentang CRUD. Jadi CRUD itu kita membutuhkan 4 URL minimal ya. Ya maksimal sih sebenarnya kita bisa kurang kalau kita menggunakan sistem modal ya, modal atau pop-up ya. Ini ada kategori admin, kemudian ada, oh ini salah ya, ini seharusnya kategori form. Tunggu sih, ini lebih kategori form sudah, ini lebih ya. Sorry, ini lebih. Ini kita kategori, ini name, ini ya. Kita cek dulu. Hmm, Ini form ya, form ini salah ya. Kita ganti dengan tulisan form dulu, form. Seperti itu kita kopikan langsung ya. Ini kita kopikan ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 tambahan URL. Pada apa? Ini ada pada administrator apps ya. Kita tambahkan dulu. Kita buka bagian administrator. Di bagian URL-nya ada. Ini kalau kita jalankan pasti error. Kenapa? Karena belum ada kategori admin, form kategori admin, edit kategori admin, kemudian delete kategori admin di bagian view belum ada. Maka pasti akan error. Jadi ini harus ada dulu semuanya terpenuhi, baru itu tidak akan error ya. Ini kita buka dulu bagian ini, ya di sini. Kemudian kita copy paste lagi, sudah saya buatkan semuanya. Ini ada kategori admin, namanya harus sama ya. Oke, kategori admin, bukan nama yang di sini, tapi di sininya kategori admin, kemudian ada form kategori admin, ada, kemudian ada edit kategori admin dan delete. Ini masih belum ada kodenya, nanti kita akan modifikasi ini. Ini kita kopikan semuanya di bagian
views. Jangan lupa indentasi ya. Indentasi itu sama dengan kerapian. Kita buat rapi itu. Oke, ini sudah selesai. Sekarang Pak, insya Allah nggak error ya. Sudah ada, kategori good sudah ada, form kategori sudah ada. Oke, jadi ini akan terhubung ya. Ini kalau saya klik akan menuju ke sini. Ini kalau saya klik akan menuju ke views ya. Ini sudah terhubung ya. Untuk menghubungkan ini biasanya kita membutuhkan yang namanya plugin ya. Kalau nggak terhubung, pastikan saja name-nya, views-nya sudah ada di apa? Sudah ada di view ya. Jadi nama yang ada di sini sudah ada di views. Kalau itu kalian belum install yang namanya pluginnya. Baik, langsung saja. Kemudian kita cek modulnya lagi. Baik, di sini kita akan membuat sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaannya ini kita cek ya di bagian hasilnya. Ini kan beda ya. Yang diklik itu kan beda ya. Ini agak tebel ini pisah ya. Ini tebel ada semacam boxnya. Ini yang belum diklik si tidak tebel. Maka kita perlu menambahkan yang namanya percabangan bahwa jika ini pilih maka dia akan tebal. Jika tidak terpilih maka dia akan tidak tebal seperti itu ya. Agak lebih bagus tampilannya sebenarnya sih. Baik, langsung saja. Ini sudah saya buatkan. Oke, ini saya tambahkan satu lagi. Tambahkan satu. Ini di modulnya insya Allah sudah ada. Modulnya sudah ada insya Allah terkait dengan tambahan yang kategori. Jadi kategori, sorry, beranda ya kita tambahkan juga ini. Di beranda tambahkan ini juga sama ya. Jadi kita buatkan satu menu, menu namanya, kemudian namanya adalah beranda. Oke, beranda. Ini ada, pasti ada menu semuanya. Ini ada menu, kemudian ini ada menu kategori, ini ada menu kategori, ini ya dalam kategori semuanya kategori. Kemudian nanti kita buat juga menu kategori di sini ya. Selanjutnya kita buatkan percabangan di sini. Percabangannya itu jika dia terpilih atau terseleksi, maka dia tampilannya akan berbeda dengan yang lainnya, seperti itu ya. Ini diperhatikan. Baik, langsung saja ya. Ini kan ada yang beda, ini yang beda di sini ya. Baik, ini ya. Ini kita buatkan percabangan. Contohnya kita buatkan percabangan seperti ini. If kita cukup menggunakan satu percabangan saja. Ini cukup ya. If jika menu sama dengan beranda, maka yang akan terpilih adalah ini. Di bagian ini kita letakkan sini. Nah, di tengah-tengah itu. Oke, kemudian kita cut ini, kita pindahkan di bagian ini. Satu, juga kita letakkan di sini. Ya, di sini ya, di sini. Tapi ini kita ganti dengan apa namanya? Ini kategori ya. Namanya kategori. Ya, udah kategori. Nanti untuk yang apa? Untuk yang berita juga kita buatkan sama. Ini kategori ya. Sama, nanti yang berita juga buatkan kayak gini kalau sudah mau memperbaiki CRUD atau tampilan data terkait dengan berita ya. Baik, kemudian yang paling bawah juga kita tambahkan, ini ada tambahan juga ya di bagian mana ini nih ya, board ini ya. Kita tambahkan ini juga. Jadi langsung kita buatkan, kita copy paste dulu di sini. Oke, kita paste aja, kita ambil di sini aja ya biar mudah. Oke, sini ya. Kemudian kita letakkan di bagian ini. Baik, ini. Jadi ketika dia berposisi sebagai beranda, maka akan bal kan di sini ya. Kemudian, ini tutupnya ada ya. Tutupnya lupa, jangan lupa tutupnya ya. Tutupnya kena kena nggak copy kayaknya. Kemudian kita letakkan di sini juga. Ini bagian sini kita agak rapatkan. Kemudian di sini juga kita kopikan, kita letakkan di bagian ini. Di bagian mana span ya. Sini span kelasnya, tapi ini kategori. Ini diulangi. Kenapa diulangin? Agar kita apa ya? Data yang diklik itu terarah ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Bagaimana? Kemudian selesai ini kita berikan ini hover juga ya. Kita kopikan di semua tempat saja, nggak jadi masalah di sini. Kan di sini hover, oke hover ya. Ini juga hovernya juga hover, hover.
Oke, ini hasilnya. Kita lihat dulu, cek dari atas. Silakan untuk kalian ketik. Ini ya, copy paste. Bisa copy paste ya. Oke. Sudah ini, jadi kita sudah membuat eh, yang diklik yang akan dituju. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah selesai kita ke modul lagi pengajuannya. Ini sudah selesai ya. Ini nanti eh, tinggal kita apa namanya? Berikan ke lainnya ya. Contohnya ke bagian apa? Berita atau ke galeri juga kita samakan dengan itu sistemnya. Baik, kemudian kita buatkan file kategori admin. Ya, namanya kategori admin di sini kategori admin. Baik, kita letakkan ini. Jadi, sorry, saya ketik apa ini? Di bagian sini ya. Di bagian ini kita buatkan di template, kita buatkan kategori admin.html. Kemudian kita kopikan. Kita kopikan yang ini. Semuanya dikopikan. Ini kita kopikan sampai di sini. Oke, baik. Kita cek dulu apa sih ini isinya. Oke, ini sebenarnya menampilkan data ya. Pertama dia menampilkan data yang pertama dia manggil judul yang ada di ini ya di bagian apa judulnya apa gitu ya. Kemudian ini tambah datanya nanti ini. Kemudian ini yang akan kita tampilkan nanti ada nomor, ada name, ada aktif, kemudian ada banner. Ini ada kategori list. Nanti kita buatkan kategori list di bagian views-nya. Kemudian untuk ini for loop counter ini untuk menampilkan datanya. Menampilkan bukan datanya sih. Hitungan urut satu sampai seterusnya sesuai dengan jumlah datanya. Ini jika gambar tidak ada, maka akan tulisan tidak ada. Jika ada, dia muncul gambar kayak gini. Juga sama. Ini kalau ini untuk tombol-tombolnya, tombolnya, tombol edit, kemudian tombol untuk menghapus. Nanti ada semacam confirm apakah data mau dihapus, apakah data ingin data kategori ingin dihapus. Ini sudah pakai ya, sudah pakai icon semuanya. Baik, kita cek dulu gimana hasilnya. Tapi sebelumnya, untuk menampilkan data, kita letak ini. Kita letakkan di bagian ini dulu. Sudah ada di modulnya. Ini penjelasannya ya. Oke, sudah ada di sini ya. Kalau ada kita tambahkan, ini baik belum ada ya, belum saya tambahkan ya. Cek dulu, nanti saya akan modifikasi yang jelas kalau tidak ada di bagian modulnya. Cek lagi. Lah ini oke. Menu baik tidak ada ya, kita tambah saya jelaskan nanti saya tambahkan. Yang jelas nanti kita tambahkan yang namanya memanggil kategori, memanggil memanggil tabel kategori di bagian eh, fungsi kategori juga sama. Cek dulu, nggak ada ya, kayaknya lupa saya menguploadnya. Baik, kalau ada kita buatkan nanti di sini saya akan modifikasi jelas kalau tidak ada di modulnya. Cek dulu satu, ini penjelasannya. Kayaknya lupa ini. Oh, ini ada, ternyata ada ya. Oh, ini untuk yang menghapusnya. Baik, tidak ada. Jadi saya tambahkan lagi di sini contohnya namanya adalah kategori KT kita samakan aja namanya kategori menampilkan data. Kemudian setelah kategori kita panggil kategori belum ada kategori ya. Karena kenapa belum ditambahkan di sini kategorinya? Kita tambahkan kategori di sini kategori kita tambahkan titik objek kemudian kita tambahkan order by-nya kita panggilkan data yang paling baru menggunakan ascending kemudian ini kita panggil di bagian ini. Baik, ini namanya apa kita cek. Di sini yang diulang adalah list kategori. Jadi kita samakan aja di sini list kategori juga. Baik.
Sekarang kita cek apakah udah jalan, apakah ada error. Oke, ini tidak ada error ya, sudah aman. Kita jalankan. Oke, kita cek kategori. Belum ada linknya, belum ada linknya. Di modulnya saya cek dulu apakah ada linknya di bagian modulnya. Nanti saya juga tambahkan kalau ini ada yang kurang atau ada yang terlewatkan di bagian navbar ya. Nah, ini sudah ada di bagian navbar. Ini pertama navbar nambahkan ini ya, menambahkan ini. Kemudian yang kedua menambahkan ini juga ya. Beranda admin, kemudian kita tambahkan juga kategori admin. Sudah ada ya di modulnya ya. Baik, jadi di sini kita tambahkan di bagian sini, di bagian menu ini ya. URL, ini kita hapus, kita bersihkan dulu. Namanya adalah apa? Kita cek, ini name-nya beranda admin. Kemudian di bagian ini juga kita kasih nama URL. URL apa namanya? Kategori admin. Baik, sekarang kita jalankan. Klik. Nah, muncul, sudah ada dua ya, masih belum ada tombolnya, belum aktif. Sudah muncul, ini masih belum ada kodenya. Oke, jadi muncul ya ini ya. Jadi kalau saya ubah ini, masuk ada gambar ya. Kalau saya tambahkan gambar, contohnya di super adminnya dulu saya tambahkan, Miss. Oke, Unuja 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kita tambahkan nih gambarnya satu ya. Tambahkan gambar lain, contohnya, oke gambar ini contohnya ya. Kita lihat hasilnya, muncul. Ya, kalau nggak ada, dia muncul nggak ada ya. Oke. Atau yang di bagian atas saya tambahkan gambar lagi, sembarangan. Baik, sudah. Ya, muncul ya. Ini tampilan awalnya, nanti kita akan fungsikan ini nambah dan ini ya. Yang untuk kekurangan yang ada di sini modulnya saya tambahkan juga nanti ya di bagian ininya. Oke, bagian ini ya. Oke. Baik, itu saja ya pembahasan tentang tampil data. Mungkin kita satu-satu aja, pelan-pelan aja. Ini sudah muncul tampilannya kayak gini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.